Oke, baik. Selamat siang Pak dan teman-teman. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kelenjar paratiroid, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mensekresikan hormon paratiroid. Kelenjar paratiroid biasanya terletak di leher dan manusia mempunyai 4 buah kelenjar paratiroid. Kelenjar ini disebut paratiroid karena letaknya di belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid yang dihasilkan oleh kelenjar ini berfungsi untuk mengontrol kadar kalsium di darah dan juga di tulang. Kelenjar ini akan terus berproduksi sehingga seseorang mencapai usia 30 tahun. Bentuk kelenjar paratiroid yang normal itu adalah kecil, ovoid, flat, dan berwarna coklat sampai dengan berwarna kekuningan. Ukurannya bervariasi, panjangnya itu antara 5 sampai 7 ml. Terus lebarnya itu 3 sampai 4 ml dan tebalnya kelenjar paratiroid ini adalah 0, sampai 2 ml dengan berat masing-masing berkisar 30 sampai 50 mg. Selanjutnya ada embriologi. Kelenjar paratiroid berasal dari jaringan endodermal, kantong faringeal, pharyngeal pouches wall. Kantong faringeal berasal dari arcus faringeal. Perkembangan arcus faringeal lebih lanjut menjadi kantong faringeal terjadi pada minggu kelima, teman-teman. Terus gestasi selanjutnya epitelium kantong faringeal mengalami diferensiasi menjadi bakal organ. Berdasarkan embriologi, kelenjar paratiroid dibagi menjadi kelompok superior dan kelompok inferior. Dikenal dengan paratiroid tears karena berasal dari bagian lateral kantong faringeal ketiga pada minggu kelima dan keenam gestasi. Terjadi diferensiasi jaringan paratiroid yang berasal dari bagian dorsal epitel endoderm kantong faringeal ketiga. Ventral kantong faringeal berkembang menjadi kelenjar timus. Awalnya kedua bagian ventral dan dorsal saling berhubungan dengan dinding faringeal. Namun pada minggu ke-7, gestasi terjadi diskoneksi antara dinding ventral dan dorsal terhadap dinding faringeal. Kelenjar timus selalu bergerak menuju kaudal dan diikuti oleh kelenjar paratiroid. Kemudian terjadi diskoneksi antara paratiroid dengan timus. Selanjutnya, kelenjar paratiroid inferior menetap pada permukaan posterior kelenjar tiroid, biasanya pada bagian luar kapsul fibrosa kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid inferior mempunyai lokasi yang lebih bervariasi daripada paratiroid superior. Sekitar 40-60% terdapat pada bagian bawah poletiroid, 40% lagi berada di sekitar lidah timus atau thyroidic ligament, dan 20% sisanya mempunyai lokasi yang lebih bervariasi antara lain pada lateral kelenjar tiroid, mediastinal timus, beberapa sentimeter dari sternal notch, bahkan pada keadaan yang jarang bisa mencapai carotid sheath atau setinggi bifurkasi arteri carotis communis. Kelenjar paratiroid superior. Kelenjar paratiroid superior juga dikenal dengan paratiroid force karena berasal dari lateral kantung faringeal keempat yang berdiferensiasi pada minggu gestasi kelima dan keenam. Pada minggu ke-7 gestasi terjadi diskoneksi paratiroid dengan dinding faringeal. Kemudian sambil bergerak ke arah kaudal, paratiroid menempel pada kelenjar tiroid untuk mencapai posisi final pada permukaan posterior kelenjar tiroid dan menetap sebagai kelenjar paratiroid superior. Kelenjar tiroid, paratiroid, dan jaringan sekitarnya serta perkiraan lokasi kelenjar paratiroid setelah migrasi terjadi. Kelenjar paratiroid superior umumnya terletak lebih posterior dan lebih medial daripada paratiroid inferior. Biasanya pada permukaan dorsal kelenjar tiroid di luar kapsul fibrosa tiroid.
karena jarak migrasi antara kelenjar paratiroid superior yang lebih pendek daripada paratiroid inferior. Maka paratiroid superior mempunyai lokasi yang lebih konstan daripada paratiroid inferior. Sekitar 80% kelenjar paratiroid superior terletak pada bagian posterolateral kelenjar tiroid, tepat di atas dari ujung terminal arteri tiroidea inferior dekat artikulus cricotiroid. Sedangkan 20% sisanya berlokasi pada bagian posterolateral dari pole atau lobus tiroid, bagian posterior mediastinum atau melekat pada parenkim tiroid. Suplai arteri untuk kelenjar paratiroid superior dan inferior berasal arteri tiroidea inferior dan anastomosis antara arteri tiroidea superior dan arteri tiroidea inferior. Pembuluh darah vena yang mengalir kelenjar paratiroid adalah pembuluh vena tiroidea superior, medius, dan inferior, menyatu dengan vena jugularis interna, vena innominata, dan vena brachiocefali. Persarafan kelenjar paratiroid terutama berasal dari sistem saraf otonom. Saraf parasimpatis berasal dari cabang nervus vagus atau nervus laryngeus recurrens. Sedangkan saraf simpatis dari percabangan trunkus simpatik pars cervicalis yang membentuk ganglion simpatis superior, medial, dan inferior. Cara kerja saraf otonom dalam hubungannya dengan sekresi kelenjar paratiroid belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan bahwa sebagian besar pengaruh adalah pada pembuluh darah dan tingkat perfusi kelenjar. Vaskularisasi kelenjar paratiroid yang berasal dari arteri tiroidea superior dan inferior, serta inervasi kelenjar paratiroid melalui nervus laryngeal recurrens dan struktur di sekitarnya dilihat dari lateral kanan. Ini adalah beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Kadar kalsium dalam tubuh diatur secara ketat oleh kelenjar paratiroid dan tiroid. Normalnya kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau terlalu rendah. Jika kadar kalsium naik dan kembali normal, produksi hormon paratiroid akan berhenti. Sebaliknya, ketika kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi, kinerja kelenjar paratiroid akan dihambat sementara oleh hormon kalsitonin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon kalsitonin ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berlebihan, agar kadar kalsium di dalam darah kembali normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada kelenjar paratiroid. Pada kasus tertentu, dapat terjadi gangguan pada kelenjar paratiroid yang membuat kelenjar ini memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon paratiroid. Hal ini tentu saja dapat mengganggu keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Masalah kesehatan yang mungkin terjadi akibat gangguan pada hormon dan kelenjar paratiroid antara lain hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme terjadi ketika kadar hormon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Akibatnya, tulang dapat menjadi rapuh atau osteoporosis dan terjadi pembentukan batu ginjal.
Penyakit hiperparatiroidisme ini belum diketahui dengan jelas apa penyebabnya, namun faktor genetik dan penyakit tertentu seperti kanker atau tumor kelenjar paratiroid diduga dapat menyebabkan terjadinya hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang jelas, namun hiperparatiroidisme terkadang dapat menimbulkan beberapa gejala berikut ini, seperti nafsu makan menurun, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan sembelit, sering buang air kecil, tubuh terasa lemah dan selalu lelah, nyeri tulang dan sendi, sakit perut, nyeri punggung, dan sulit konsentrasi dan mudah lupa. Hipoparatiroidisme. Hipoparatiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Penyakit ini membuat kadar kalsium dalam darah dan tulang berkurang, serta kadar fosfor meningkat. Kondisi ini biasa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penyakit autoimun, kelainan bawaan pada kelenjar paratiroid, rendahnya kadar magnesium dalam darah, komplikasi dari operasi pengangkatan kelenjar tiroid maupun paratiroid, atau efek samping dari terapi radiasi kanker. Penderita hiperparatiroidisme dapat merasakan beberapa gejala. Gangguan sensorik seperti kesemutan, muncul sensasi perih atau mati rasa di bibir, jari, tangan, dan jari kaki, nyeri otot atau kramp di bagian kaki, perut, atau wajah, spasme atau kram otot, terutama di sekitar mulut, tangan, lengan, dan tenggorokan, nyeri saat menstruasi, rambut rontok, kulit menjadi kering dan kasar, kuku menjadi rapuh, masalah psikologis seperti mudah cemas atau depresi. Yang ketiga, pseudohipoparatiroidisme adalah penyakit genetik yang sangat langka. Penyakit ini terjadi ketika tubuh kita tidak dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid dalam tubuh. Penderita kelainan genetik ini mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme. Padahal kadar hormon paratiroid dalam tubuh normal. 4. Kanker paratiroid. Kanker paratiroid adalah jenis kanker langka yang biasanya menyerang salah satu dari 4 kelenjar paratiroid. Kanker paratiroid lebih sering menyerang orang berusia 40-an atau 50-an. Gejala kanker paratiroid umumnya menyerupai gejala hiperparatiroidisme beserta munculnya benjolan di leher, baik benjolan di leher kanan atau benjolan di leher kiri, suara serak, dan kesulitan menelan. Next, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kelenjar paratiroid. Di dalam kelenjar paratiroid, sistem kerjanya adalah di dalam melaksanakan kerjanya, kelenjar paratiroid diatur dan diawasi secara langsung oleh kelenjar hipofisis. PTH adalah konsentrasi ion-ion kalsium yang terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Produksi PTH akan meningkat apabila kadar kalsium di dalam plasma menurun. Di dalam kadar visual normal, kadar kalsium dalam plasma berada dalam pengawasan homeostik dalam batas yang sangat sempit. Pengawasan ini dipengaruhi oleh perubahan diet setiap hari di pertukaran mineral antara tulang dengan darah. Kelenjar paratiroid mengeluarkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid adalah suatu hormon peptida yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang terletak di permukaan belakang kelenjar tiroid hormon bersama-sama dengan vitamin D, kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis paratiroid hormon dikendalikan oleh kadar kalsium, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsium rendah. Seperti aldosterone, hormon paratiroid esensial untuk hidup. Efek keseluruh hormon paratiroid adalah meningkatkan konsep kalsium dalam plasma dan mencegah hipoglikemia. Apabila hormon paratiroid sama sekali tidak tersedia dalam beberapa hari, individu yang bersangkutan akan meninggal. Biasanya akibat yang ditimbulkan oleh spasma hipokalsemik, otot-otot pernapasan melalui efeknya pada tulang,
ginjal, dan usus. Hormon paratiroid meningkatkan kadar kalsium plasma apabila kadar elektrolit ini mulai turun, sehingga hipoklasmia dan berbagai efeknya secara normal dapat dihindari. Hormon ini juga bekerja menurunkan konsentrasi fosfat pada plasma. Akan membahas tentang struktur kelenjar paratiroid. Suatu kelenjar paratiroid biasanya mempunyai 6 mm, lebar sekitar 3 mm, dan tebal sekitar 2 mm. Jika seseorang memiliki ukuran kelenjar yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran normal, maka kemungkinan orang tersebut menderita penyakit hiperparatiroid atau tumor. Warna dari kelenjar ini biasanya coklat kehitaman. Umumnya, manusia mempunyai 4 buah kelenjar paratiroid yang terletak di daerah leher, 2 buah di bagian superior, dan 2 buah lagi di bagian inferior. Dorsal dari kelenjar tiroid. Bentuk kelenjar paratiroid normal adalah kecil, ovoid, flat, dan sampai agak kuning. Ukuran bervariasi antara 5 sampai 7 mm, panjang kali 3 sampai 4 mm, lebar kali 0,5 mm, tebal, dengan berat masing-masing. Kelenjar berkisar antara 30 sampai 50 mg. Kelenjar paratiroid orang dewasa memiliki sel pemimpin, cell, yang mengandung aparatus Golgi tempat diproduksinya hormon paratiroid. Hormon kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid atau parathyroid hormone (PTH) adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Kontrol akurat kadar kalsium adalah sangat penting karena homeostasis Ca2 tambah adalah esensial untuk berbagai fungsi meliputi transmisi, impuls saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah.